Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya pada saat nomor 8 berbicara, Xiaoyan mendengarkannya dengan serius. Bagaimanapun, nomor 8 lah yang banyak mengetahui tentang sosok bayangan hitam ini. Dia mengatakan bahwa sosok bayangan hitam melakukannya hanya sebagai permainan bagi mereka. Dan dunia hanyalah drama bagi mereka. Lebih tepatnya, mereka suka mempermainkan pikiran. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan sedikit terkejut dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan bayangan hitam lagi. Pada saat gilirannya yang berbicara, Xiaoyan juga mengatakan pernah bertemu sosok bayangan hitam. Namun Xiaoyan tidak menyebutkan harga yang disebutkan oleh bayangan hitam seperti mereka. Karena itu tidak hanya terkait dengan perbaikan penghalang dunia di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Yang terpenting adalah Xiaoyan dapat menggunakan daun pohon dunia untuk memperbaiki dunia dan mendapatkan pasukan 50.000 keabadian para dewa dan 1/3 kekuatan dunia untuk bisa membantu dunia sensi. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan nomor 7 dan 8 mungkin sedikit lebih rendah dari sosok lainnya di alam dewa kekacauan. Namun setelah diskusi singkat ini, dia jelas meyakini bahwa tampaknya kekuatan mereka juga tidak terbayangkan. Oleh karena itu setiap kali pertemuan di alam dewa kekacauan, selalu ada kemungkinan kecil bahwa keberadaan pagoda emas akan terungkap. Sehingga Xiaoyan harus berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikannya. Bagaimanapun, dia harus menghindari pagoda emas terdeteksi oleh siapapun. Dan jelas itu juga merupakan benda yang selama ini dicari oleh raja di alam dewa kekacauan. Zanlao pernah memberitahu Xiaoyan bahwa keberadaan pagoda emas adalah rahasia. Itu hanya dapat dieksplorasi dengan kekuatannya sendiri ketika dia sudah cukup kuat. Meskipun aku tidak tahu bagaimana Yang Mulia memperoleh pagoda emas ini, namun keberadaan pagoda emas ini telah menyebabkan raja di alam dewa kekacauan mencarinya kemana-mana. Ini pasti variabel yang ditinggalkan oleh Yang Mulia, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Sebenarnya fungsi dari pagoda emas ini bahkan melampaui imajinasi Xiaoyan. Kekuatannya juga sebenarnya dapat dilihat dari kekuatan jiwanya. Dan itu memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan pagoda emas. Xiaoyan memupuk kekuatan jiwanya dan dapat berevolusi menjadi rana seni bela diri dengan melahap makhluk spiritual di dunia. Peran sebenarnya dari pagoda emas di dalam tubuh Xiaoyan adalah untuk mengontrol dan menyeimbangkan makhluk spiritual langit dan bumi, sehingga mereka bisa berada di tubuh Xiaoyan pada saat yang bersamaan dan mengurangi peradangan. Apakah fungsi pagoda emas untuk cek dan balensi? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Namun Xiaoyan tidak yakin dengan tebakan ini, karena dia belum mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menjelajahi semua rahasia di dalam pagoda emas. Jadi meskipun pagoda emas ini telah dimodifikasi oleh Yang Mulia, namun fungsinya tidak ada hubungannya dengan bagian di dalam menara. Segala sesuatu di dalam pagoda emas ini membuka jalan bagi Xiaoyan untuk menjadi yang terkuat secepat mungkin. Tanpa pagoda emas, kultivasi Xiaoyan tidak mungkin akan secepat ini. Tentu saja yang paling penting adalah semua kekuatan asli ini tidak dapat dihilangkan. Pada saat yang sama, sangat penting baginya untuk mengendalikan pagoda emas ini. Bagaimanapun, perannya jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Jadi sekarang, dia perlu lebih menyembunyikan keberadaan pagoda emas. Bahkan jika nomor 4 mencoba untuk mengejarnya, dia bisa langsung memasukinya untuk melintasi dunia.
sehingga akan sungguh merepotkan untuk mengejarnya. Terlebih lagi jika nomor 4 benar-benar menepati apa yang dikatakannya, maka Xiaoyan bisa mempermainkan rencananya. Xiaoyan akhirnya memahami bahwa bayangan hitam ini hanya suka mempermainkan orang lain. Dan mereka juga tidak mempermainkan orang biasa, melainkan orang yang terkuat atau mereka yang mungkin menjadi yang terkuat di masa depan. Seperti Xiaoyan yang menjadi targetnya. Apa yang dikatakan oleh nomor 7 memang benar. Mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi menggunakan kata-kata dan cara lain untuk menggoda orang lain, sehingga bisa mencapai tujuan mereka. Setelah jeda beberapa saat, Xiaoyan mengucapkan beberapa kata lagi dengan singkat. Dia merasa tidak perlu berbicara terlalu banyak. Tentu saja dia merasa tidak bisa berkata lebih banyak lagi. Untungnya semua sosok biru ini mengetahuinya dan dapat memahaminya dengan jelas. Di bawah komando nomor 1, hampir semuanya membahas dunianya masing-masing. Adapun yang disebut bayangan hitam, Xiaoyan sudah tidak terlalu memikirkannya. Pada akhirnya diskusi tentang sosok bayangan hitam akhirnya berakhir. Dan tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan yang pasti. Nomor 9, apakah ramuan yang kupesan untuk dimurnikan sudah berhasil dimurnikan? Setelah menguji Xiaoyan, sepertinya dia tidak ingin terlalu banyak bertanya lagi. Pada pertemuan kali ini, dia hanya bertanya tentang pesanannya kepada Xiaoyan. Jika dia bertanya lagi tentang penghalang dunia, dia pasti akan membuat Xiaoyan merasa bosan. Dapat dikatakan bahwa nomor 4 sangat mengenal laki-laki dengan baik dan tahu cara menanganinya dengan benar. Pil 9 naga sejati belum selesai kumurnikan. Ucap Xiaoyan sangat berhati-hati saat menghadapinya. Bagaimanapun, Yuyan hanyalah avatar dari nomor 4 dan Xiaoyan belum pernah benar-benar melihat sosok nomor 4 yang asli. Jika apa yang dikatakannya benar, aku khawatir tidak lama lagi aku akan melihatnya. Gumam Xiaoyan tiba-tiba berkeringat dingin saat memikirkan hal ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, mungkin Xiaoyan masih bisa menyembunyikannya. Tetapi jika itu terjadi di dunia sensi, bagaimanapun semua istrinya ada di sini. Dan bahkan ada Ratu Kuil Kuno juga. Dunia sensi begitu besar. Meskipun dia datang ke sensi, seharusnya dia tidak dapat menemukanku dalam waktu yang singkat. Saat ini Xiaoyan hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Sekarang Xiaoyan mengambil resiko. Tetapi dia tahu bahwa monster tua ini membutuhkan usaha untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Meskipun tidak terlalu sulit untuk menghindarinya, namun ada metafora antara dirinya dengan Yuyan yang mungkin meninggalkan bekas. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, akan sulit baginya untuk menghindarinya. Apakah Yuyan benar-benar meninggalkan bekas kepadaku? Gumam Xiaoyan dengan suara yang dalam. Dia jelas takut dengan kegilaan nomor 4 dan ada perasaan samar di dalam hatinya. Perasaan ini sepertinya memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak boleh membiarkan nomor 4 berhasil melakukan kultivasi gandanya. Kalau tidak, dia tidak tahu apa dampak yang akan dihadapinya. Pada saat ini semua komisi pemurnian pil diterima oleh Xiaoyan, kecuali komisi dari nomor 4 dan nomor 6. Adapun penyempurnaan pil 9 putaran telah diselesaikannya tanpa komisi apapun. Sebelumnya dia bekerja sama dengan nomor 7 untuk memurnikan 3 jenis pil mujarab, yaitu pil Dewa Changhe, pil tubuh dewa dan iblis, serta yang terakhir adalah pil pengembalian mimpi. Pemurnian 3 pil ini juga memberikan manfaat pada Xiaoyan. Sehingga kekuatannya mampu menerobos keabadian Kaisar Langkah ke-9. Hanya saja dari ketiga jenis pil tersebut, Xiaoyan telah menyempurnakan pil tubuh dewa dan iblis dalam jumlah yang besar. Bagaimanapun dia bisa membudidayakan bahannya di Taman Lingpu. Adapun pil pengembalian mimpi, dia tidak bisa membuatnya lebih banyak karena bahannya yang sangat langka.
Jadi Xiaoyan hanya bisa memurnikannya sedikit dan dia juga menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya dengan sukses. Pil pengembalian mimpi dapat membuat orang yang menelannya masuk ke dalam mimpi dan seolah-olah merasakan perasaan yang sebenarnya. Adapun tujuan pil ini adalah untuk sebagian orang yang mengalami hambatan dalam kekuatannya atau yang tidak mampu memahaminya, yang mana hal itu dikarenakan pikirannya terjebak ke dalam ingatan tertentu atau mungkin tidak ingin mengingat adegan yang tidak ingin diingatnya, sehingga mereka dapat mengubah nasibnya dengan melawan rintangan di dalam mimpinya. Sekalipun kegunaannya tidak terlalu banyak, tetapi sebagian besar pembeli dari pesanan ini sebenarnya mereka yang masih bertahan hidup sejak zaman kuno. Bagaimanapun mereka merasakan kesepian di antara semua makhluk hidup. Selain diri mereka sendiri, hanya ada sedikit teman dan kerabat yang dapat bertahan dalam sungai waktu yang panjang, sehingga mereka dapat mengubah impian mereka dan merasakan pelukan masa kecil. Mereka juga dapat merasakan kehangatan untuk diri mereka sendiri, dan ini sudah dianggap mempunyai nilai yang tinggi. Aku mempunyai komisi untuk menyempurnakan pil. Bisakah aku mempercayakannya kepadamu? Segera nomor 8 berkata perlahan. Tentu saja aku bisa melakukannya, jawab Xiaoyan dengan tegas. Terima kasih karena setuju untuk membantuku, ucap nomor 8 dengan cepat merespon perkataan Xiaoyan. Tentu saja bagi Xiaoyan yang terbaik adalah menjalin hubungan baik dengan mereka. Dengan cara ini, ketika Xiaoyan membutuhkan bantuan di masa depan, maka pihak lain tidak mungkin menolaknya. Aku juga memiliki pil yang perlu kupercayakan. Setelah jeda beberapa saat, nomor 4 mulai berbicara lagi. Dia jelas telah menebak alasan mengapa Xiaoyan tidak menyempurnakan pil naga sejati untuk waktu yang lama. Dan Xiaoyan mungkin tidak akan pernah memurnikannya. Namun jelas dia tidak akan pernah melepaskan Xiaoyan dengan mudah. Pada saat ini ketika mendengar kata-kata nomor 4 yang tidak menyerah, Xiaoyan hanya terdiam. Jelas nomor 4 akan menggunakan berbagai macam cara agar dia bisa terus mendekati Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Miho dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.